Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kalian jangan duduk dulu karena ibu mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional bersama. Sorak-sorak bergembira semua, sudah bebas negerinya, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak pilih kita untuk selama-lamanya. Anak-anak boleh duduk ya semuanya. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Happy? Happy. Sudah sarapan semuanya tadi pagi? Sudah. Oke. Sebelum itu ibu mau absen kalian ya. Prila? Hadir. Okta? Hadir. Hadir. Rizka? Hadir. Nahayu? Hadir. Rai? Hadir. Reni? Hadir. Risma? Hadir. Pratiwi? Hadir. Pinter ya anaknya ibu, rajin semua. Nah, apakah kalian semalam udah belajar? Sudah. Benar. Berarti udah semangat ya belajar? Sudah. Oke, biar makin semangat, ibu mau ajak kalian ice drinking. Siapa mau ice drinking? Saya. Jadi ice drinkingnya itu tepuk nyamuk. Nanti kalau ibu bilang tepuk nyamuk, kalian hah gitu ya? Bisa? Bisa. Kalau tepuk angin, bus gitu. Oke? Oke, kita coba ya. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, tepuk angin, tepuk angin, tepuk angin 2 kali. Oke, pintar. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu mau nanya siapa yang tadi istirahat belanja ke kantin? Saya. Oke, semuanya belanja ya. Nah, Risma belanja apa? Beli nasi, Bu. Beli nasi. Bayarnya pakai apa? Pakai uang. Pakai uang. Uang berapaan? Berapa satu nasinya? Nasinya 7.000. Terus uangnya apa satu lebih? Lebih, Ibu. Terus kalau lebih dikasih apa sama dagangnya? Dagangnya tadi ngasih kembalian. Kembalian ya. Terus kalau uangnya kurang gimana dong? Kalau uangnya kurang, minjam, Bu. Pinjam ya, tapi jangan lupa ya kembaliin ke temennya. Nah, jadi kalian tahu nggak ya kita mau belajar apa hari ini? Uang dan fungsinya. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Kayak kalian tuh bisa nyebutin fungsi uang. Nanti kalian bisa kelompokin uang itu berdasarkan nilai nominalnya. Lalu menjelaskan gimana hubungan uang itu dengan fungsinya dan juga bisa menggunakan uang dengan baik untuk transaksi. Nah, jadi sekarang ibu mau nampilin video. Nah, ibu harap kalian menyimak dengan baik karena nanti ibu mau tanya terkait videonya, oke? Dongeng hobi belanja ke pasar. Pada suatu pagi cerah, ibu mengajak Mobi dan Loli ke pasar. Mereka akan membeli sayur dan buah segar untuk dijadikan salad. Setiba di pasar, Mobi langsung melihat aneka bahan makanan yang dijual. Ibu langsung menuju ke kios buah dan sayur. Setiba di depan kios, ibu meminta Loli untuk membeli tomat. Ibu memberikan lembar uang pada Loli. Nah, udah semuanya nonton? Sudah. Nah, ibu mau tanya, tadi di videonya itu ada orang ngapain ya? Belanja. Nah, terus dia bayarnya tadi pakai apa? Uang. Kenapa dia bayar pakai uang? Kenapa nggak pakai daun? Ayo, angkat tangannya. Oke, Hani. Karena uang itu alat tukar, Ibu. Oke, ada yang berpendapat beda? Ya, Prila? Uang itu buat alat bayar. Iya, pintar. Ternyata jawaban Henny dan Prila itu udah benar. Jadi, uang itu bisa sebagai alat pembayaran, alat tukar, dan juga alat penyimpanan nilai. Nah, sekarang ibu punya sesuatu untuk kalian. Nah, ini siapa yang suka ini? Saya. Yang warna apa nih? Merah. Biru. Hah? Ibu. Biru. Biru ya. Oke, sekarang ibu mau bagiin uangnya. Nanti ibu ada tugas untuk kalian. Nih, satu bangku berdua ya. Oke, udah semua dapat
besar-besar. Terus ada lagi yang berpendapat beda? Ya, ayo. Kalau uang kertas tuh tipis, kalau uang logam tuh tebal. Nah, benar. Jadi semua jawabannya benar. Kurang dulu. Nah, sekarang Ibu juga mau nanya. Nah, kenapa ya uang kalau kita belanja pakai uang ini bisa banyak dapat jajan atau barang dibanding kita belanja pakai uang ini? Kenapa ya? Ya, nominalnya lebih besar. Terus gimana kalau misalkan kita itu nggak punya uang? Pinjam ke teman, tapi bisa nggak kita beli barang? Kalau saya sendiri yang nggak punya uang? Nggak bisa. Terus apakah semua barang itu bisa dibeli pakai uang? Bisa. Contohnya? Beli buku. Ya, beli buku, beli apa? Makanan, bener. Jadi sebenarnya uang itu punya beberapa fungsi. Kayak yang tadi Ibu bilang, ada fungsi sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan juga alat penyimpanan nilai. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian tugas kelompok, yaitu mengerjakan KPD. Nah, sekarang Ibu mau kalian cari dulu teman kelompoknya. Duduk dulu bersama kelompoknya. Ayo, cari dulu teman kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, jadi di sini Ibu awalnya sudah boleh. Paling kanan. Ini kayak ini kelompok dua. Nah, sudah. Perhatikan dulu ke depan, lihat Ibu. Ini bukunya KPD. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama, kalian kelompokin uang. Habis itu untuk aktivitas 2 dan aktivitas 3 itu kalian jawab soal di sini, oke? Waktunya 5 menit. Maka dari itu kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya biar cepat selesai, oke? Dan juga kalau misalkan nanti kalian tidak paham atau merasa kesulitan, panggil Ibu, oke? Oke. Ini. kerjasama kita. Yang pertama di aktivitas 1 untuk nilai kecilnya itu ada uang 200 logam, lalu 500 logam, lalu ada 1000, lalu ada 2000. Kalau nilai besarnya itu ada 5000, 10.000, 20.000. Jadi untuk aktivitas 3 itu soal yang pertama, Budi memiliki uang 3.000 sedangkan harga es krim itu 5.000. Apa masalah yang terjadi dan hal yang perlu dilakukan Budi? Jadi jawabannya itu uangnya kurang dan yang harus dilakukan. Nah, dari presentasi kelompok 1 ada yang berbeda nggak dari kelompok 2-nya? Punya jawaban beda? Ada. Oke, kalau gitu nanti kita untuk kelompok 1 sudah hebat, sudah benar. Silakan dulu dan kasih tepuk tangan dulu. Nah, kalau siapa yang mau maju? Ya, maju sini. Ini nak. Perkenalkan diri. Halo semuanya. Halo. Hai. Perkenalkan nama Kokka dan ini temanku. Nama saya Risma. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Nah, pada aktivitas pertama itu ada pengelompokan uang di mana kami mendapatkan di. Jadi tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu mendapatkan bagian uang yang berbeda. Jadi di kegiatan pertama itu hasilnya juga berbeda, tapi jawaban dari kedua kelompok itu sudah bagus dan sudah oke. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu mau kasih atau mau jelasin materi sedikit saja. Nah, di sini itu ada pengertian uang. Uang itu adalah sebagai alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi.
Ini tadi nah di sini uang itu kan tadi sudah kalian gunakan, ada uang kertas dan juga uang logam. Nah di sini ada beberapa fungsi uang nih, ada sebagai alat tukar, alat pembayaran yang sah, alat ukur nilai, dan alat penyimpanan nilai. Alat penyimpanan nilai itu biasanya untuk pada saat kalian menabung di bank, di situ nilai uang itu disimpan. Nah nilai nominal itu adalah ini nilai-nilai yang ada pada uang tersebut. Misalnya ada 5.000, 100 perak, 200 perak dan sebagainya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya yang berdasarkan nilai nominalnya. Ini tadi nilai yang kecil itu ada 500 perak, 1.000, 2.000, terus nilai besar ada 5.000, 10.000 dan seterusnya. Sedangkan kalau berdasarkan jenisnya itu uang kertas dan uang logam. Nah, di sini itu ada hubungan uang dengan barang. Jika kita punya uang dan ingin membeli barang, berarti kita harus mampu mengeluarkan uang, baru kita akan mendapatkan barang. Begitu juga sebaliknya, barang itu bisa didapat kalau kita bayar pakai uang. Nah, ini ada beberapa hubungan uang dengan barang. Uang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Jumlah barang yang diperoleh bergantung sama nilai uang yang dimiliki dan seterusnya. Baik, karena kalian semua sudah mengerjakan LKPD, sekarang Ibu mau ajak kalian simulasi. Siapa yang mau ikut simulasi? Oke, semangat semuanya ya. Jadi Ibu mau ajak kalian simulasi transaksi jual beli, biar kalian itu lebih mudah untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setiap kelompok Ibu bagi menjadi 2 peran, ada yang sebagai pembeli dan juga penjual. Paham? Untuk di kelompok 1, Ibu tunjuk Prila dan Rizka sebagai penjual, sisanya itu Rai dan Pratiwi sebagai pembeli. Terus di kelompok 2, Rahadi sama Heni penjual, Risma sama Alka itu sebagai pembeli. Oke? Nah, nanti dari Ibu mau jelasin gimana skenario kita simulasi. Nanti penjual kalian berdirinya di belakang kursi ini. Oke? Pembeli bisa diam di sini ya. Nah, nanti penjual itu menata barang dagangannya di sini, kalian tata, terus sisihkan harga, sudah. Terus nanti pembeli itu datang satu saja dulu karena ada 2 pembeli, datang 1. Nanti dia pilih dengan syarat pembeli harus membeli paling sedikit 3 barang, bebas barang mana saja. Lalu nanti setelah selesai pembeli membayar ke penjual, dan penjual itu menerima uang yang diberikan pembeli, dan jika ada uangnya lebih itu ada dapat apa? Ya benar. Terus nanti penjual masukkan barangnya ke kartu belanja ini, lalu diberikan kepada pembeli. Lalu pembeli bisa keluar dan dilanjutkan sama pembeli yang kedua. Oke, begitu saja bergilirannya. Kelompok 2 juga seperti itu. Paham? Paham. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Yuk, siapa yang penjual? Saya. Nah, ini Ibu bagikan uangnya dulu. Ini pembeli. Penjual. Ini barang-barang. Sudah, silakan penjual isikan dulu tata dulu barangnya, dan harga. Nah, ini barangnya yang mau dibeli. Syaratnya ingat paling sedikit 3 barang. Ibu. Enggak, dikasih barangnya ke oke yuk.
ini anak-anak kelas 3 hebat semuanya, dengerin instruksi Ibu. Nah, karena kalian semua udah ngelakuin simulasi tadi, gimana nih perasaannya? Happy nggak? Happy. Nah, bagian mana yang paling kalian suka? Jadi penjual Ibu. Jadi penjual, ikan dari barang. Nah, pengalaman baru apa yang kalian dapatkan sama pembelajaran kita tadi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Seni. Kita bisa tahu nominal uang, terus jenis uang, ada uang logam, ada uang kertas. Oke, ada lagi yang berbeda? Oke. Kita jadi bisa bedain dari uang yang nominalnya kecil dan besar. Ya, ada lagi, apa? Tapi kita udah simulasi karena coba juga. Ya. Jadi ke nominal uang. Oke, betul. Jadi semua jawaban anak-anak Ibu udah benar, udah bagus. Nah, jadi tadi selama kalian simulasi itu Ibu sudah menilai gimana kalian presentasi juga dari awal, gimana diskusi pada saat mengerjakan LKPD, terus simulasi itu Ibu sudah nilai di sini dan Ibu lihat ternyata nilainya bagus banget. Kalian sama simulasi itu tertib, disiplin, Ibu bangga sama anak-anak kelas 3-nya Ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, karena tadi kalian sudah mengerjakan LKPD, simulasi, sekarang kita akan review materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tadi kita bahas apa aja dari awal tentang apa sekarang pelajarannya? Uang. Terus tadi ada jenis-jenis uang. Ada hubungan uang dengan nilai barang. Benar. Terus kesimpulan pembelajaran hari ini itu tadi jenis uang itu bisa berdasarkan apa saja? Nominal dan jenisnya. Kalau nominal ada nominal apa saja? Yang kecil dan besar. Kalau kecil itu berapaan aja? 100 rupiah. Kalau yang besar 5.000 rupiah. Nah, kalau berdasarkan jenisnya dibagi berapa? 2. Apa saja? Ya, bisa. Terus gimana hubungan antara uang dan nilai barang? Bisa kita punya uang, bisa nggak kita beli barang? Bisa. Terus barang itu harus dibelinya pakai uang. Benar. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian selama pembelajaran kali ini, Ibu mau kasih kalian soal evaluasi. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Kalian jawab individu ya, jangan nyontek, sesuai pemahaman kalian. Oke, keluarkan alat tulisnya, sudah disiapkan? Sudah. Dikerjakan, waktunya 5 menit. Nanti yang sudah selesai boleh langsung kumpul ke Ibu. Selesai Bu, selesai Ibu kesini, maju. Ya, ini pokoknya sudah kemarin aku uang ini ya. Dan Bu, ya sini ah. Makasih ya. Terima kasih Rais. Nah, karena sudah semua selesai mengerjakan soal, Ibu mau minta nih kesan dan pesan kalian sama pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Gimana perasaannya? Kita belajar apa tadi? Ayo, siapa yang mau ya, Heni? Jadi kesannya itu menyenangkan, dimana kita juga bisa belajar terkait dengan percobaan simulasi, kita ada kerjasama kelompok dan juga kita presentasi sehingga kita bisa mengetahui nih apa saja jenis-jenis uang, nominal dan juga hubungan uang dengan barang. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, benar banget. Kemudian tentang hari ini tuh tentang uang dan juga fungsinya. Nah, karena jamnya udah mau selesai, Ibu mau memberikan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Ibu tugaskan kalian semua untuk belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Ibu tugaskan semuanya belajar di rumah, oke? Oke. Terus nanti karena Ibu setiap pertemuan awal itu Ibu mau memberikan tanya jawab. Jadi siapa yang nggak bisa jawab, Ibu kasih tugas tambahan, mau nggak?
juga sudah selesai. Mari kita akhiri. Nah, sebelum itu ayo kita berdoa yang dipimpin sama ketua kelas ya. Pada asalnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.